Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Arianti dengan NIM 221331 kelas RA16 Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas pembahasan terkait manajemen pemasaran untuk memenuhi sebuah tugas UTS manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Meftuhi SMM. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses strategis yang melibatkan analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan yang kuat, serta memastikan keuntungan dan keberkelanjutan bisnis. Proses ini mencakup riset pasar, segmentasi, penetapan target pasar, pengembangan produk, strategi harga, promosi, distribusi, dan evaluasi kinerja pemasaran. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua ada nilai budaya dan kepuasan. Yang ketiga ada produk atau penawaran. Yang keempat ada pertukaran dan transaksi. Dan yang terakhir ada hubungan dan jaringan. Selanjutnya ada orientasi perusahaan terhadap pasar. Orientasi perusahaan terhadap pasar adalah pendekatan bisnis yang berfokus pada pemahaman dan pemenuhan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Ini melibatkan penelitian pasar, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, keunggulan kompetitif, dan profitabilitas. Selanjutnya yaitu tugas dan peran manajer pemasaran. Manajer pemasaran bertugas merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi strategi pemasaran untuk mencapai target bisnis. Perannya meliputi analisis pasar, pengembangan kampanye pemasaran, pengelolaan anggaran, dan memimpin tim pemasaran. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan, memastikan kebutuhan pasar terpenuhi, serta membangun citra merek yang kuat. Selanjutnya ke bagian B, yaitu proses perencanaan dan perencanaan strategi. Proses perencanaan adalah langkah-langkah sistematis untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya. Ini melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan, identifikasi sumber daya, dan penyusunan langkah tindakan. Selanjutnya ada perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses menentukan arah jangka panjang organisasi. Langkah utamanya meliputi analisis lingkungan atau SWOT, penentuan visi, misi, dan tujuan strategis, penyusunan strategi utama, serta implementasi dan evaluasi keberhasilan. Selanjutnya ada di bagian C, yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah mekanisme pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan distribusi data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Ini mencakup data internal, intelijen pasar, riset pemasaran, dan alat analitik. Selanjutnya ada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk memahami pasar, pelanggan, dan pesaing. Tujuannya adalah mendukung pengembangan strategi pemasaran yang efektif berdasarkan informasi yang valid. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjalankan strategi pemasaran, yaitu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah lingkungan internal, meliputi sumber daya perusahaan, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Yang kedua ada lingkungan eksternal, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mikro dan makro. Mikro adalah pelanggan, pemasok, pesaing, dan mitra. Sedangkan makro adalah faktor ekonomi, teknologi, sosial, politik, hukum, dan lingkungan alam. Selanjutnya kita masuk ke bagian E, yaitu pasar konsumen dan perilaku pemberian.
Pasar konsumen terdiri dari individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan perilaku pembelian adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk. Faktor yang mempengaruhi meliputi faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Faktor budaya adalah nilai, norma, dan tradisi. Faktor sosial adalah keluarga, kelompok referensi, dan status sosial. Faktor pribadi adalah usia, pekerjaan, dan gaya hidup. Sedangkan faktor psikologis adalah motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian. Baik, di sini saya produknya memilih mochi strawberry. Produk mochi strawberry delight. Mochi dengan isian selai stroberi asli yang manis, asam, dan segar. Dibalut kulit mochi lembut, menggunakan bahan alami tanpa pengawet. Cocok untuk camilan sehat. Mochi strawberry delight. Segmentasinya yaitu ada demografis, psikografis, dan geografis. Demografisnya dimulai dari usia 15 sampai 35 tahun, siswa, mahasiswa, dan pekerja muda. Psikografisnya pecinta rasa buah segar, pencari camilan ringan, dan penggemar makanan yang estetik untuk diunggah di media sosial. Geografisnya perkotaan besar, khususnya daerah dengan banyak komunitas remaja dan milenial, yaitu ada di kota Jakarta, kota Bandung, dan kota Yogyakarta. Selanjutnya targeting. Targetingnya remaja dan dewasa muda yang suka camilan ringan dan segar, serta peduli pada bahan makanan alami. Pasar menengah yang mencari produk berkualitas dengan harga terjangkau. Mochi strawberry delight. Positioning mochi strawberry delight. Segarnya rasa buah asli dalam gigitan lembut, diposisikan sebagai camilan lezat, segar, dan alami yang cocok untuk segala suasana, baik untuk bersantai maupun momen spesial. Kesimpulan, manajemen pemasaran mengelola kegiatan pemasaran untuk menciptakan nilai bagi konsumen dan mencapai tujuan perusahaan melalui perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi. Proses perencanaan melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan, perumusan strategi, implementasi, dan pengawasan. Proses ini memastikan kegiatan pemasaran selaras dengan visi perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi. Sistem informasi pemasaran, sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan data pemasaran untuk mendukung pengambilan keputusan. Penting untuk memahami kebutuhan pasar dan mengukur efektivitas strategi. Selanjutnya ada lingkungan pemasaran, terdiri dari faktor internal atau sumber daya perusahaan dan eksternal atau ekonomi, teknologi, sosial budaya, kompetitor yang mempengaruhi strategi pemasaran. Adaptasi terhadap perubahan lingkungan adalah kunci. Selanjutnya ada pasar konsumen. Pemahaman perilaku konsumen seperti preferensi, motivasi, dan kebiasaan pembelian penting untuk menawarkan produk yang relevan. Selanjutnya ada segmentasi, proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu atau demografis, geografis, psikografis, atau perilaku untuk memahami kebutuhan konsumen lebih baik. Targeting memilih segmen pasar yang paling potensial dan relevan untuk dijadikan fokus pemasaran sehingga perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Dan yang terakhir ada positioning, menetapkan citra produk di benak konsumen sesuai dengan keunikan atau keunggulannya dibandingkan pesaing, sehingga produk menjadi pilihan utama dalam segmen target. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.